Jadi dia sejak SD, akhir SD itu udah berhenti sekolah, hanya duduk aja di parlemen ya, di kantor parlemen, bikin spanduk poster yang meminta orang-orang dewasa ini serius lagi ngomong urusan Kamil ini serius dong gitu. Setahun dia sampai akhirnya dia diajak masuk, akhirnya dia pidato di parlemen sangat terkenal, sampai dia pidato di PBB dan terkenal seluruh dunia sekarang. Yang dia katakan adalah, hey, saya nggak butuh lagi harapan-harapan dari kamu orang dewasa, gitu. Saya butuh kalian cuma panik, seperti seolah-olah bangunan kita ini sedang terbakar di belakang ini. Kamu harus panik gitu. Saya nggak lihat wajah kamu, gestur kamu tuh panik. Jadi kalau kita ngomong millennials, apa relevansinya? Mereka adalah victim. Halo, apa kabar Sobat Iwa? Kita berjumpa lagi dalam Obral Properti bersama saya Ferdinand Lamak. Dan pada kesempatan saat ini kita akan menghadirkan seorang tamu. Beliau adalah Pak Iwan Priyanto dari Green Building Council Indonesia atau disingkat GBCI. Apa kabar Pak Iwan? Baik ya. Selamat siang. Selamat siang ya. Selamat siang. Masih siang. Sorry. Selamat sore Pak Ferdinand. Ya. Baik. Kita akan mengajak Pak Iwan untuk berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa itu GBCI, lalu kemudian juga isu-isu seputar climate change dan bagaimana respon milenial sekarang terhadap isu-isu seputar lingkungan hidup atau climate change. Begitu ya Pak Iwan ya? Ya, baik. Mungkin untuk pertama kali saya akan minta Pak Iwan dulu untuk bercerita tentang apa itu Green Building Council Indonesia, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Ferdinand. Jadi GBCI atau Green Building Council Indonesia itu adalah anggota tetap dari World Green Building Council. Oke. Jadi di dunia ini ada komunitas World Green Building, Green Building Council yang di bawah naungan World Green Building Council. Dan kami ini sudah mulai berupaya sejak pendirian kami pertama tahun 2009 dan baru sampai 2017 kami berhasil menjadi established member, anggota tetap dari World Green Building Council. Jadi perjuangan yang panjang sehingga kami mewakili Indonesia satu-satunya dalam komunitas World Green Building Council. Artinya apa? Artinya semua servis layanan dan produk kami yang kami lakukan itu di-acknowledge oleh World Green Building Council, terkalibrasi secara internasional. Ya. Dan nggak bisa ada dua, Pak. Konsul di suatu negara cuma satu. Kira-kira begitu. Untuk gambaran saja, Vietnam saja masih prospektif, Thailand belum menjadi anggota Green Council. Ya. Kami sekarang lagi berusaha mementori Sri Lanka untuk Asia Tenggara selain Indonesia, Pak? Singapura, Filipina, Malaysia. Sudah ya? Sudah. Singapura, Filipina, Malaysia. Sudah itu. Baru itu. Apa saja yang dikerjakan oleh Green Building Council Indonesia? Ya, jadi Green Building Council itu berdiri awalnya dari 50 orang profesional yang kemudian diikuti dengan bergabungnya 21 corporate founders ya. Jadi dari core founders salah satunya memang saya dan beberapa rekan-rekan multidisiplin, inisiatif pribadi sejak tahun 2009. Terus kemudian disusul oleh corporate founders bergabung 21 nama-nama besar di industri bangunan dan konstruksi. Rata-rata developer besar semua menjadi corporate founder kita. Termasuk juga produsen material yang ternama, ya itu juga nama-nama besar juga menjadi corporate founders kita, juga dari kontraktor besar dan juga dari sektor energi. Saya ambil contoh misalnya Pertamina dan PLN itu corporate founder kita. Mungkin yang jarang orang sadari. Kadang-kadang PLN dan Pertamina juga harus diingatkan. Betul. Bahwa mereka adalah corporate founders Indonesia. saking banyaknya kegiatannya ya. Betul. Tapi mereka adalah salah satu corporate foundersnya GBCI. Dan sekarang kami sudah memiliki corporate members di luar tadi founders itu hampir 100 corporate members. Praktis hampir semua nama penting yang ada di industri bangunan dan konstruksi, baik itu BUMN maupun swasta, itu menjadi anggota kami. Kenapa harus menggandeng corporate founders dan corporate members tadi Pak sebanyak itu? Karena sebenarnya ini kategorinya adalah lembaga nirlaba. Kami ini nirlaba, bersifat voluntary, jadi bebas, bukan mandatory. Kalau kami menerbitkan sesuatu bukan untuk menjadi orientasi komersial. Jelas bukan orientasi komersial, tapi juga bukan kewajiban ya. Jadi bukan suatu kewajiban, bukan mandatori, jadi voluntary, bebas mau ikut boleh enggak juga gitu kan Pak, voluntary dan independen. Independen yang penting itu Pak, kata-kata independen. Jadi kami meskipun kami didirikan oleh corporate founders tadi, tapi bukan berarti para founders ini bisa menentukan arah
bukan maaf, keputusan-keputusan yang dibuat oleh organisasi ini dalam melakukan kegiatannya. Gitu. Mereka hanya bisa memberikan arahan dan aspirasi yang kemudian dititipkan pada kami. Aspirasinya apa? Aspirasinya sederhana bahwa mereka, para pelaku industri ini, sebenarnya di dalam benaknya sadar betul bahwa mereka punya tanggung jawab pada bumi dan manusia secara umum. Dan kalau mereka melakukan bisnis secara konvensional, bisnis as usual, seperti yang sudah-sudah, cepat lambat mereka akhirnya akan menjadi musuh masyarakat dan musuh bumi. Masyarakat sadar. Ya, karena masyarakat mulai sadar bahwa mereka terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka dan masa depan eksistensi bumi. Ya, kira-kira begitu. Sehingga mereka berharap terjadi perubahan, transformasi di market, di pasar. Nah, itu dititipkan misi itu kepada kami. Tolong rubahlah market ini. Supaya apa? Supaya bisnis kami sebagai pelaku industri ini, baik konsultan, kontraktor maupun developer, produsen material, ya, energi dan sebagainya, itu bisa menjual produk jasa yang juga ramah lingkungan dan bersahabat dengan bumi, ya, dan bertanggung jawab terhadap eksistensi manusia dan seterusnya. Nah, itu mereka bisa lakukan hal itu karena memang market sudah mulai ada demand ke arah situ. Kalau nggak ada demandnya, gimana cara jualan, Pak? Ya, jadi itu adalah misi kami. Jadi kami ini ada 3 hal, Pak, yang penting yang kita lakukan, mission statementnya Green Building Council. Pertama adalah konservasi sumber daya, atau lindungilah sumber daya, gampangnya gitu, perlindungan sumber daya. Kedua, efisiensi sumber daya. Kalaupun kita memerlukan resources atau sumber daya, maka gunakanlah dengan cara yang efisien. Ya. Lalu ketiga, kalau bisa berbagi, kenapa harus sendiri? Jadi sharing, resource sharing atau berbagi sumber daya. Misalkan public transport, kenapa kok nggak pakai public transport, kok harus individual transport? Kenapa di lahan yang 1 hektar yang sama harusnya bisa dibuat sampai berapa kepala keluarga menikmatinya, kok hanya cuma 1 orang? Misalkan seperti itu. Bumi kan terbatas. Jadi resource sharing itu efisiensi dan semua itu dengan satu kesadaran bahwa bumi ini terbatas. Dan suka mau tidak suka kita belum punya pilihan planet B, Pak. Gitu. Adanya cuma planet A. Nah, apa yang dilakukan? 3 hal tadi itu harus diterapkan dalam seluruh siklus hidup bangunan. Dari sejak dia memilih tempatnya, memilih materialnya, mendesainnya, mengkonstruksinya, membangunnya, dan mengoperasikannya sampai nanti mendemolisnya, Pak. Jadi seluruh siklus bangunan hidup itu semua menerapkan 3 prinsip ini. Alhasil kalau seluruh siklus ini menerapkan 3 hal ini, maka diharapkan kedepannya ini akan produk ataupun jasa ataupun akan lebih bertanggung jawab. Nah, kalau dilihat dari nama dan bagaimana 3 aspek tadi ketika diterapkan dalam satu siklus bangunan, seperti yang Pak Iwan sampaikan, apakah memang GBCI ini concernnya hanya pada sesuatu yang bersifat green pada bangunan saja, Pak? Atau dalam kehidupan manusia pada umumnya pun menjadi concern dari GBCI, Pak? Ya, sebenarnya pilar dari perubahan, Pak, ya, kemanapun ya, pilar dari perubahan itu ada 3 yang penting, Pak. Yang pertama adalah kalau kita bicara bangunan, kami bicara bangunan, ya tentu bangunannya. Ya, itu jelas tuh, terjadilah perubahan pada bangunan. Tapi tahu bahwa ini disebabkan oleh terjadinya perubahan pada sumber daya manusia dan organisasi. Jadi pola pikir, mindset, sikap hidup dari ini ada bergantung. Dan ketiga, Pak, nah ini yang sektor keuangan, Pak, finansial. Nah, saya mau ngambil contoh mengapa sektor finansial ini penting. Nah, kemudian kalau ini 3 pilar, apa platformnya, Pak, di bawah? Knowledge, mindset, paradigma, dan yang pondasinya itu namanya sistem value, Pak. Ya, sistem nilai. Sistem nilainya itu sebenarnya. Nah, baru setelah ini 3 pilar terbangun, nah atasnya ini harus dikomunikasikan dengan baik dan mengarah pada satu tujuan. Yaitu nomor 1 adalah ya tadi 3 hal itu, tapi isu utama yang terbesar adalah combating climate change, Pak. Ya, karena itu isu kemanusiaan yang paling besar yang sekarang kita hadapi. Dan tadi itu sebenarnya kayak jadi kalau Bapak bilang, apakah kita hanya urus sama bangunan? Tentu tidak, karena semua keputusan tentang bangunan dihasilkan oleh manusia. Dan organisasi. Gitu. Jadi terjadi perubahan juga di sini. Karenanya kami banyak, selain kami menerbitkan untuk bangunan, kami menerbitkan sistem rating yang kami sebut sebagai Green Ship, ya, nama rating sistem ini, dan ini sudah menjadi diakui juga di internasional dan digunakan secara nasional, diakui juga secara internasional. Tapi yang ketiga, yang lebih lagi, kami melakukan pendidikan banyak sekali. Jadi kami punya semacam akademi lah, GBC Academy, melakukan pendidikan untuk para
pelaku industrinya juga melakukan banyak sekali edukasi, social education untuk masyarakat, ya untuk konsumen. Ya, banyak sekali program-program semacam itu. Termasuk saya sedang lakukan hari ini. Bapak mewawancara saya, bagi saya misi saya adalah mengedukasi masyarakat, gitu, kira-kira gitu. Ya, Pak, ngobrol tentang climate change, Pak. Nah, ada barangkali ini sahabat Iwa mungkin ada yang tidak terlalu paham juga tentang apa itu rumah kaca atau efek rumah kaca, Pak. Nah, nanti mungkin pelan-pelan kita akan masuk ke climate change. Karena bicara rumah kaca ini kan bayangan orang, apakah bangunan yang terbuat dari kaca atau ada sekedar sebuah istilah dalam hal berkaitan dengan lingkungan hidup yang perlu dielaborasi gitu, Pak. Pak Iwan, mungkin bisa bantu. Baik. Jadi pertama kita ngomong climate change itu perubahan iklim, ya kan, tentang perubahan iklim. Kenapa perubahan iklim menjadi isu? Ya tentu Bapak lihat sendiri kan, tiba-tiba frekuensi banjir lebih tinggi, tanah longsor, kebakaran hutan, dan itu terjadi di mana saja, nggak milih tempat. Developed countries. Jerman berapa lama yang lalu dia kebanjiran luar biasa, sekarang dia lagi kebakaran, Pak. Australia tahun 2000 Januari 2000 tahun baru, mereka kebakaran luar biasa besar, Jakarta kebanjiran luar biasa besar. Betul. Ya, sekarang Sydney kebanjiran. Nah, artinya itu sudah siklus yang kita udah tahu, ini perubahan iklim. Nah, apakah bencana perubahan iklim itu akibat gas rumah kaca ini? Jawabannya pertama, perubahan iklim itu terjadi selalu dan bisa terjadi oleh banyak hal. Bisa gara-gara ada asteroid jatuh ke bumi terjadi perubahan iklim. Gunung meletus terjadi perubahan iklim. Tapi perubahan iklim yang dimaksud dalam combating climate change ini yang termaktub dalam utamanya Paris Agreement, nanti sampaikan tentang Paris Agreement, itu adalah yang terkait dengan tadi efek pemanasan global akibat timbulnya fenomena gas rumah kaca. Nah, apa itu sebenarnya gas rumah kaca? Yaitu teremisikannya begitu banyak gas rumah kaca. Beberapa gas rumah kaca itu adalah yang terbesar adalah karbon 76% dan sisanya ada 20-an% dan 18% itu metan dan sisanya gas yang lain, ya. Nah, itu mengisi atmosfer bumi dan sifatnya sedemikian rupa membuat ada efek seperti rumah kaca, Pak. Jadi radiasi panas yang masuk itu harusnya sebagian dipantulkan kembali keluar, itu terjebak dalam rumah kaca dan akhirnya suhunya meningkat dan menyebar ke seluruh bumi. Sehingga secara rata-rata suhu rata-rata bumi ini meningkat, mengakibatkan perubahan iklim. Kira-kira begitu, Pak. Tadi itu singkat katanya itu. Bicara soal climate change, ini kan sesuatu yang sebetulnya kalau kita bicara tadi Bapak sempat menyebut soal warisan, maka sebetulnya ketika isu climate change ini tidak bisa kita tanggulangi, maka generasi kita sedang mewarisi bumi yang akan semakin rusak pada anak cucu kita. Apa yang bisa Bapak sampaikan? Gini Pak, ada satu paradoks lagi ya. Kalau ngomong paradoks biasanya kan asik ya. Ada generasi milenial yang sangat menjadi pejuang champion combating climate change. Mungkin Bapak pernah dengar namanya Greta Thunberg. Nah, itu harus kita kenal Greta Thunberg dari Swedia. Jadi dia sejak SD, akhir SD itu udah berhenti sekolah, hanya duduk aja di parlemen ya, di kantor parlemen, bikin spanduk poster yang meminta orang-orang dewasa ini serius lagi ngomong urusan climate change serius dong gitu. Setahun dia sampai akhirnya diajak masuk, akhirnya dia pidato di parlemen sangat terkenal, sampai dia pidato di PBB dan terkenal seluruh dunia sekarang. Yang dia katakan adalah, hey, saya nggak butuh lagi harapan-harapan dari kamu orang dewasa, gitu. Saya butuh kalian cuma panik, seperti seolah-olah bangunan kita ini sedang terbakar di belakang ini. Kamu harus panik gitu. Saya nggak lihat wajah kamu, gestur kamu tuh panik. Saya paranoid karena saya akan merasakan. Generasi saya akan merasakan. Ini Greta Thunberg yang bilang. Paradoksnya apa, Pak? Greta Thunberg itu lahir di Swedia, dilahirkan di Swedia, anak Swedia. Yang Swedia kalau Bapak lihat Climate Change Index, Climate Change Index, Climate Tracker Index itu atau Sustainable Development Index itu Swedia masuk negara paling atas, Pak. Negara yang paling sustainable. Iya, meskipun urutan 1, 2, 3 nggak ada, urutan keempat, nggak ada yang ideal. Yang ada yang urutan keempat itu Swedia, Pak. Itu Swedia. Itu teratas, Pak. Indonesia memang di sebelah bawah, Pak, nggak kepotret, Pak. Ya, ini bawah sekali. Jadi ini dia di atas. Bagaimana ceritanya seorang Greta Thunberg menjadi paranoid, tapi sebenarnya dia berada di negara paling maju dalam pembangunan berkelanjutan. Apa ceritanya? Sementara Indonesia negara tropis, tidak ada saya dengar champion
anak muda yang mengemuka. Bukannya nggak ada Pak, tapi nggak ada yang sampai militan sehebat si Greta Thunberg itu. Tidak ada. Padahal climate change itu yang orang mungkin mengatakan, iya jelas dong, kan climate change itu kan polar bear itu ya. Polar bear itu terus kemudian kehilangan habitatnya. Kan itu kan cuma di utara. Es di Arktik itu mencair, utara ya jelas loh, Greta Thunberg paling paranoid tuh. Saya mau sampaikan, climate change itu impact-nya yang paling besar justru di negara tropical belt. Jadi tadi kita ngobrol sebelum ini, Bapak Ferdinand dari NTT Pak. Nah, udah tropical belt, daerah kering pula. Bapak itu kalau ada penambahan suhu bumi, ibaratnya Pak, kalau kita badan sudah panasnya udah rata-ratanya udah 30, paling terasa, Pak. 39 rata-rata, ada orang yang badannya rata-rata 36. Nambah 2 derajat Celcius yang 36 jadi 38, Pak. Kalau yang 39 nambah 2 derajat Celcius, Bapak 41, Pak. Makin panas. Makin panas, Pak. Jadi toleransi kita terhadap kenaikan suhu itu lebih tipis. Sehingga sampai ada satu simulasi, kalau sampai melampaui 4 derajat Celcius akhir abad ini, ya, which is itu mungkin Pak, kalau kita sangat-sangat belet ya, perang-perang terus nggak keru-keruan gitu ya, misalkan gitu ya, itu bisa terjadi. Itu seluruh tropical belt dan subtropical belt tidak bisa dihuni. Kita ngomong apa tuh Pak? Indonesia dong. Jelas Pak, nggak bisa dihuni Pak. Kan udah tidak bisa tidak bisa lagi. Suhu dasarnya sudah nggak bisa. Dan Pak, 4 derajat Celcius itu artinya kita kembali di zaman awal-awal ada akhir dinosaurus itu berarti. Ya. Jadi orang pikir kalau film Jurassic Park dinosaurus tuh kita kalau bareng sama dinosaurus kita kecaplok matinya gitu Pak. Saya ingatkan sebelum kecaplok kamu udah mati duluan karena panasnya nggak kira-kira. Gitu. Temperatur rata-rata di sana tuh 4 derajat lebih. Manusia Pak, Homo sapiens itu dilahirkan dalam kondisi di bawah 0 derajat Celcius Pak. Jadi kita 150 tahun sebagai hunter-gatherer, sebagai pemburu di era 200 ribu tahun yang lalu, itu kita mengalami 2 kali abad Ice Age. Dan manusia itu baru muncul menjadi manusia seperti kita sekarang itu pada era di bawah rata-rata bumi itu bahkan minus 4 derajat Celcius. Jadi kita itu by nature sebenarnya harusnya di bawah temperatur 4 derajat Celcius, 0 derajat Celcius Pak. Sekarang kita dorong oleh ulah kita sendiri menjadi naik mendekati era normalnya dinosaurus Pak. Ya, kira-kira begitu. Nah, Bapak bayangkan seperti itu. Jadi kalau saya bilang kalau di sana polar bear, di Indonesia juga berpikirlah tentang suku Bajo. Ya, suku Bajo itu hidupnya seperti polar bear mirip. Suku Bajo Indonesia. Tinggal di atas air dekat terumbu karang. Kehidupannya sangat ekologis. Mereka menyelam bisa diver yang hebat bisa sampai 5 meter dan sebagainya sampai ke bawah dan mereka menusuk berburu ikan yang ditumbak gitu dengan cara yang paling sustain Pak ya. Kemudian di atas dia makan selesai hari itu ya udah besok nyelam lagi. Persis seperti binatang Pak, nggak pernah nyimpen, ya nggak pernah berspekulasi atas sumber daya ya dan sebagainya. Nggak, dia hidupnya seperti itu. Bayangkan kalau terumbu karang pada kondisi kita 1,5 derajat Celcius 70% terumbu karang kan habis Pak. Kalau 1,5 derajat Celcius lampaui. Kalau 2 derajat Celcius semua terumbu karang habis. Artinya apa? Tidak ada sumber nutrisi. Artinya apa? Artinya suku Bajo ini udah meninggal duluan Pak. Kalau dia mempertahankan gaya hidup seperti itu. Jadi kalau di Eropa ngomong polar bear, di Indonesia ngomong manusia Pak, suku Bajo. Nah, ini yang sedang ada. Artinya yang saya sampaikan tadi itu kan relevansinya harus menjadi agenda utama umat manusia termasuk orang Indonesia, apalagi orang Indonesia. Dan kalau kita ngomong 2050, ngomong 2100, itu skala-skala bukan skala. Kalau 2100 oke lah cucu kita Pak. Ya. Tapi kalau 2050 ini kan anak kita Pak. Jadi malah kita lihat wajah anak kita masing-masing, ingat nama anak kita masing-masing, dan coba proyeksikan kira-kira kehidupan dia itu jauh berbeda Pak. Dan makin lama makin kronis dibandingkan kita. Kita ini kaum pendosa Pak. Kalau sampai kita sekarang berurusan dengan isu-isu macam ini, sebenarnya pertobatan sih, isunya pertobatan ya. Pertobatan Pak. Tapi kalau mereka itu adalah victim Pak. Jadi kalau kita ngomong millennials, apa relevansinya? Mereka adalah victim. Jadi saya justru berharap itu terjadi perubahan demand di masyarakat, itu akan didorong oleh kelas milenial. Kenapa? Karena itu hak dasar mereka untuk memperjuangkan eksistensi masa depan. Nah, memperjuangkan hak hidup mereka. Betul. Dan nggak boleh ada Pak pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan kepala segala macam itu yang tidak punya orientasi pada climate change Pak. Tapi
sorry to say, kalau sekarang 1 dari 10 politician kita tanya dan bisa menjelaskan apa itu climate change, saya yakin cuma mungkin 0,5% aja Pak yang ngerti. Kalau bahkan ngomong di masyarakat profesional ditanya apa itu climate change gitu, mungkin hanya berapa persen aja bisa menjawab Pak. Jadi itu kondisi yang hari ini kita ada. Makanya saya mau diwawancarai sama siapapun, saya akan kembali Pak, Bapak bukan cuma mewawancari saya loh. Saya menyampaikan concern ini kepada komunitasnya Iwa TV, dan setiap orang yang sudah mendengar ini punya kewajiban moral untuk menyebarkannya lagi. Iya, Pak Iwan, menarik sekali. Ngobrol seperti ini waktu kita sebetulnya yang disiapkan tidak cukup ya Pak ya. Sobat Iwa, kita sebetulnya masih banyak hal yang perlu kita gali dari Pak Iwan, karena beliau memiliki banyak informasi, banyak knowledge yang mestinya beliau bagikan kepada kita. Cuma waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan Pak Iwan masih punya waktu dan kesempatan untuk bisa hadir lagi di Iwa TV untuk kita bisa ajak ngobrol kembali tentang climate change, tentang green building dan segala hal yang berkaitan dengan bagaimana upaya manusia untuk merawat bumi. Pak Iwan, terima kasih banyak sudah bersedia hadir. Dan saya punya biasa kalau di Obral Properti kita punya kuis Pak. Kuis ini pertanyaan singkat dan dijawab secara spontan Pak. Tapi saya harus mikir karena ini berkaitan dengan climate change. Ya. Pertalite atau solar? Enggak dua-duanya Pak. Enggak dua-duanya. Iya. Enggak dua-duanya ya. Tapi lebih mending Pertalite dari solar Pak. Lebih mending Pertalite. Nah itu sebetulnya pertanyaan saya, karena ini kan dua-duanya bahan bakar fosil. Iya, di antara yang buruk ya yang ada kurang buruk gitu ya apa. Buruk, ya. Yang selalu buruk sekali atau ada kurang buruk. Oke, Pak Iwan, terima kasih. Dan Sobat Iwan, kita sudah tiba di penghujung program Obral Properti, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Iwa Property and Lifestyle TV. Iwa TV, the pilot simply inspiring. Kami undur diri.